Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, lebih baik kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari dapat mudah kita serap dan bermanfaat bagi kita semua. Silahkan dipimpin doanya. Berdoa. Mulai. Selesai. Baik, hari ini apakah masuk semua? Tidak, Bu. Siapa yang nggak masuk? Alif. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Ada suratnya? Ada. Ada? Mana? Oh ya. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ahmad Syahidi, Hadir. Alif Mamlu'a, Hadir. Ifa, Hadir. Farid, Hadir. Safatul Mala, Hadir. Syahrozil Ihwanisi, Hadir. Sima Kaisa, Hadir. Syahri Mubarak. Hadir. Jadi pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas tentang perubahan lingkungan. Ya, masih ingat kan? Ingat, Bu. Ayo di sini siapa yang bisa menyimpulkan tentang perubahan lingkungan? Saya, Bu. Ya, ayo apa? Perubahan lingkungan suatu kegiatan manusia yang mengeksploitasi alam yang dapat merusak dan mencemari lingkungan, dan kegiatan manusia tersebut dapat mengurangi keanekaragaman hayati dan dapat menimbulkan masalah lingkungan. Ya, betul. Jadi, di mana perubahan lingkungan ini dapat berakibat pada perubahan lingkungan. Lalu apa saja contohnya perubahan lingkungan? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya. Contoh pencemaran lingkungan adalah pembuangan sampah ke sungai, penebangan pohon secara liar, dan pembuangan limbah sembarangan. Ya betul, itu contohnya. Jadi, ketika kita buang sampah itu jangan buang sampah sembarangan, karena hal tersebut dapat berakibat pada perubahan lingkungan. Lalu untuk macam-macam perubahan lingkungan itu ada apa saja? Macam-macamnya. Ya, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, apa? Ya? Macam-macam pencemaran lingkungan yaitu pencemaran air, udara, dan tanah. Itu ada 3 macam-macamnya: pencemaran udara, air, dan tanah. Jadi, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Ada yang tahu apa itu ekosistem? Ya. Apa itu ekosistem? Hubungan timbal balik. Ya, apalagi? Hubungan makhluk hidup dan lingkungan. Ya, apalagi selain itu? Hubungan yang saling mempengaruhi antara makhluk hidup satu dan lainnya. Ya, jadi dalam materi ini kita akan bahas tentang ekosistem, dan tujuan dari pembelajaran ekosistem itu ada 5. Pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian ekosistem. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan komponen penyusun ekosistem. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk dan interaksi yang terjadi dalam ekosistem melalui presentasi. Dan yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi komponen ekosistem dan interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu siswa mampu mengomunikasikan hasil diskusi secara lisan dan tulisan tentang komponen ekosistem dan interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Jadi dalam materi ini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini kan ada 25 anak dan tidak masuk 1, jadi ada 24. Jadi 24 Ibu jadikan 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 8 anak. Jadi dalam kelompok tersebut kalian akan membahas tentang komponen ekosistem, interaksi dalam ekosistem, dan rantai makanan.
Jadi Ibu bentuk dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelompok 2, dan sisanya adalah kelompok 3. Jadi kelompok 1 kalian akan melakukan pengamatan ke sawah sebelah sekolah. Sedangkan kelompok 2 akan melakukan pengamatan di halaman samping sekolah, depan perpustakaan. Sedangkan kelompok 3 yaitu akan melakukan pengamatan di kolam belakang sekolah. Ya, jadi kalian silahkan ke tempat pengamatan, dan di situ kalian yang pertama akan melakukan pengamatan mengenai komponen ekosistem. Yang kedua, interaksi antara komponen ekosistem, dan yang ketiga yaitu rantai makanan. Jadi setelah kalian melakukan pengamatan, kalian menulis hasil pengamatan ke lembar pengamatan. Setelah itu kalian kembali ke kelas dan melakukan diskusi mengenai pengamatan yang kalian lakukan. Sedangkan untuk kelompok 3, kalian itu membuat rantai makanan. Jadi kalian silahkan diskusikan dengan kelompok 1 dan 2 mengenai rantai makanan yang mereka dapatkan pada saat penelitian di tempat mereka masing-masing. Dan untuk kelompok 1, mereka akan mendiskusikan tentang komponen ekosistem, yaitu komponen penyusun ekosistem. Yang kedua, kelompok 2 itu interaksi yang terdapat dalam ekosistem. Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk melakukannya. Silahkan ke tempat pengamatan. Baik, karena waktunya sudah habis, silahkan kelompok 1, 2, dan 3 mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusinya. Ini mau diacak atau urut? Urut. Baik, karena urut, silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusinya. Ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengamatan dan diskusi kita tentang unsur penyusun ekosistem. Unsur penyusun ekosistem ada 2, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang meliputi semua makhluk hidup yang ada di bumi, terdiri dari 1, produsen, merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanan dan penyediaan makanan untuk makhluk hidup yang lain. 2, konsumen, merupakan organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain dalam hal makanan. 3, pengurai, merupakan organisme yang menguraikan organisme mati. 4, detritivore, merupakan organisme heterotrof yang memanfaatkan serpihan organik sebagai sumber makanan. 2, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen tak hidup yang berada di sekitar makhluk hidup, terdiri dari cahaya matahari, tanah, air, udara, suhu, dan kelembapan. Baik, bagus. Silahkan duduk. Selanjutnya, Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi yang kami buat, yaitu tentang interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen ekosistem terbagi menjadi 2. Yang pertama, interaksi antar organisme. Yang kedua, interaksi antar populasi. Interaksi antar organisme adalah semua makhluk hidup selalu bergantung pada makhluk hidup lain. Dan kemudian penggolongan interaksi antar organisme terbagi menjadi: pertama, netral, predasi, simbiosis. Netral adalah bentuk hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama. Yang kedua, predasi adalah bentuk hubungan antara mangsa dan pemangsa. Yang ketiga, simbiosis adalah bentuk hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam satu ekosistem. Kemudian ada 3 macam simbiosis beserta sifatnya. Yang pertama, mutualisme, bentuk hubungan antara organisme berbeda jenis yang saling menguntungkan. Yang kedua, komensalisme,
yaitu bentuk hubungan antara dua organisme yang berbentuk jenis di mana salah satu diuntungkan, yang lain tak dirugikan. Yang ketiga, parasitisme, yaitu bentuk hubungan antara dua organisme di mana yang satu diuntungkan tetapi yang lain dirugikan. Terus yang ketiga, komparatif, yaitu bentuk hubungan antara dua organisme berbeda jenis yang saling menguntungkan, tetapi jika keduanya terpisah, proses hidup masing-masing organisme tidak terganggu. Dan yang kedua itu ialah interaksi antar populasi, yaitu antara populasi yang satu dengan populasi yang lain selalu terjadi interaksi secara langsung atau tidak langsung. Adapun pembagian interaksi dibagi menjadi dua. Yang pertama alelopati. Yang pertama alelopati, yaitu bentuk interaksi antar populasi di mana populasi yang satu menghasilkan zat yang menghambat penghambatan populasi lain. Contohnya, pohon walnut tidak ditumbuhi tanaman karena pohon walnut menghasilkan zat toksik. Yang kedua, kompetisi, yaitu bentuk interaksi antar populasi karena terdapat kepentingan yang sama untuk mendapat apa yang diperlukan. Contohnya, populasi kambing dan populasi sapi. Ya, baik, terima kasih. Sudah? Sudah. Ya, silakan duduk. Selanjutnya yaitu kelompok 3, silahkan presentasikan hasil pengamatan dan diskusinya. Silakan duduk. Saya di sini mewakili perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan pengamatan dan diskusi kami. Rantai makanan, yaitu proses makan dan dimakan di antara organisme dengan urutan satu arah yang mengakibatkan terjadinya perpindahan energi dari satu organisme tertinggi ke organisme yang lainnya atau yang paling rendah. Rantai makanan ada 3. 1. Rangkai makanan perumput. Mata rantai makanannya berawal dari tumbuhan, maka tingkat trofik 1 diduduki oleh tumbuhan hijau dalam kurung produsen. Trofik 2 diduduki oleh herbivora dalam kurung konsumen 1. Tingkat trofik 3 diduduki oleh karnivora konsumen 2, dan seterusnya. Contoh rantai makanan di darat: rumput dimakan belalang dimakan katak dimakan ular dimakan elang. Untuk di daerah perairan, yaitu plankton dimakan kecebong dimakan ular dimakan elang. Rantai makanan detritus. Mata rantai ini berawal dari organisme perembak detritus. Hancuran dalam kurung fragmen dari bahan-bahan sudah terurai yang dikonsumsi hewan-hewan kecil seperti rayap, cacing tanah, Rantai makanan parasit. Pada rantai makanan ini, parasit terdapat organisme lebih kecil yang memangsa organisme lebih besar, yaitu kerbau, darahnya dimakan kutu dimakan burung jalak dimakan elang. Baik, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 3. Jadi terima kasih atas presentasi dari kelompok 1 dan 2 dan 3. Selanjutnya yaitu siapa di sini yang tahu atau dapat bisa membuat kesimpulan mengenai materi ekosistem? Yuk, siapa? Saya, Bu. Oh ya, apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, lalu penyusun ekosistem itu apa saja? Unsur penyusun ekosistem ada 2, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang meliputi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Komponen abiotik adalah komponen tak hidup yang berada di sekitar makhluk hidup. Ya, lalu lanjut untuk interaksinya ada apa saja? Interaksi penyusun ekosistem ada 2, yaitu interaksi antar organisme dan interaksi antar populasi. Dan juga rantai makanan, yaitu proses makan dan dimakan antara organisme dengan urutan 1
arah yang mengakibatkan terjadinya perpindahan energi dari satu organisme yang tertinggi ke organisme yang lainnya atau yang lebih rendah. Ya, betul. Jadi, ekosistem itu merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi, ekosistem itu selain hubungan timbal balik, ekosistem itu bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan dan saling mempengaruhi. Jadi komponen penyusun ekosistem itu ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Untuk biotik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu produsen, konsumen, lalu pengurai, dan yang terakhir detritivor. Sedangkan abiotik merupakan komponen yang tak hidup yang berada di sekitar makhluk hidup. Ya, contohnya seperti cahaya matahari, tanah, udara, air, suhu, dan kelembapan. Sedangkan untuk interaksi, yaitu interaksi antar ekosistem itu ada dua, yaitu interaksi antar organisme dan interaksi antar populasi. Jadi interaksi antar organisme ini itu ada netral, predasi, dan simbiosis. Simbiosis ini dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis yang saling menguntungkan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Kedua yaitu simbiosis komensalisme, yaitu di mana pada simbiosis komensalisme ini salah satu spesiesnya itu diuntungkan, yang satunya tidak dirugikan. Sedangkan pada simbiosis parasitisme, salah satu dari organisme itu untung dan yang satunya rugi. Lalu untuk interaksi antar populasi, yaitu ini dibagi menjadi 2, yaitu alelopati dan kompetisi. Yang ketiga yaitu rantai makanan, di mana rantai makanan ini proses makan dan dimakan di antara organisme dengan urutan suatu arah yang mengakibatkan terjadinya perpindahan energi dari satu organisme ke organisme yang lainnya, baik itu dari tingkat lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Rantai makanan ini dibagi menjadi 3, yaitu rantai makanan perumput, yang kedua yaitu rantai makanan detritus, dan yang ketiga yaitu rantai makanan parasit. Jadi itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum pembelajaran Ibu tutup, Ibu akan berikan soal evaluasi. Silahkan soal itu dikerjakan. Silahkan dikerjakan ya. Tolong dibagikan. Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan tugas evaluasi itu ya. Iya Bu, 5 menit kemudian. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpulkan. Silahkan kertasnya. Waktunya sudah habis. Ya, terima kasih. Jadi selain tugas ini, Ibu akan berikan kalian tugas tambahan, yaitu silahkan di rumah kalian mempelajari materi tentang jari-jari makanan, aliran energi, dan biogeokimia. Silahkan kalian pelajari dan diresum. Maksimal 2 lembar ya. Ya baik, itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Baik, silahkan berkemas anak-anak. Sebelum pembelajaran Ibu tutup, silahkan dipimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Iya Bu. Jangan lupa belajar. Iya. Semoga kita sukses selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.